Ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Sudah banyak yang menyampaikan, mau bagaimanapun Pak Prabowo itu individu yang susah banget nerima kritik. Ini nggak hanya kita lihat waktu debat Pilpres, waktu bertemu dengan kadernya di Gerindra, atau waktu wawancara dengan wartawan. Sudah banyak buktinya. Di jejak digital, begitu diajukan pertanyaan yang dirasa memojokkan, selalu reaksioner, ya kan? Nah, sayangnya yang terakhir, nada emosional Pak Prabowo itu muncul di ajang internasional di sebuah acara yang diadakan di luar negeri. Lah kok jadi koyong ini? Mbak Yus yang nonton video itu wisin banget loh ya. Lah calon presiden terpilih ya kok masih bersikap kayak gitu. Sebagai politisi gaik, idealnya kan dia itu sare, sabar, sing tenang gitu. Justru dengan ketenangan kita itu mampu melihat di sisi mana kita masuk di sana. Bagi yang nggak percaya, nih simak videonya. Some people are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? Wis jelaskan gimana respon calon presiden pengganti Pak Jokowi merespon pertanyaan? Itu acara di Qatar, Forum Ekonomi Qatar. Yang terlibat di sana itu adalah para pelaku bisnis dan pewawancaranya itu Neng Haslinda Amin, Chief International Correspondent Bloomberg Television loh itu. Nggak kaleng-kaleng. Yang dihadapi Pak Prabowo, jurnalis senior yang pasti mempelajari isu-isu atau hal-hal yang cukup sensitif dan bakal ditanyakan. Lah mau ditakoni loh, ada banyak kritik yang disampaikan jika Pak Prabowo akan menghambat demokrasi di Indonesia. Lah malah responnya koyo cah cilik ya toh. Malah ngoyak dengan balik bertanya, siapa yang buat kritikan itu? Dan pertanyaan Pak Prabowo itu diulang hingga 3 kali. Menyedihkan melihat penampilannya dan secara keseluruhan pun tak lihat di YouTube ya miris ya. Itu yang wawancara jurnalis internasional. Yang menyaksikan itu para pengusaha. Direkam juga gitu loh. Nanti gatel. Bila tampil di ajang internasional saja bisa emosional, bagaimana bila di dalam negeri? Yang hadir hanya kalangan terbatas. Tidak ada rekaman juga gitu loh. Mbak Ayu sih jadi keinget soal rekaman. Etik, dah semua etik. Penampilan pasangan Mas Gibran itu mengkonfirmasi bahwa di pemerintahan mendatang makin kecil peluang peran rakyat. Hubungan pemerintah dengan rakyat mungkin bakal berjarak lagi. Misal pun ada dialog, akan kembali ke model-model zaman Orde Baru dulu. Nah, bisa jadi sekarang tidak banyak yang tahu atau malah sudah lupa. Bagaimana cara Pak Harto menyaring pertanyaan rakyat? Misalnya nih, bulan depan mau dialog dengan kelompok mana? Nah, kebetulan Pak Harto dulu itu sukanya dialog sama petani. Nama acaranya itu bernama Kelompok Pencapir saat itu ya, kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa. Orang yang diundang sudah diseleksi itu gitu loh. Utamanya sama TNI Angkatan Darat. Misalnya Koramil setempat. Nah, dari orang yang dipilih, maka akan ditanya, siapa yang bakal mengajukan pertanyaan? Dan pertanyaan apa yang mau diajukan mesti diserahkan, lalu akan diperiksa terlebih dahulu. Nah, memang faktanya begitu. Monggo sih nggak percaya, nanya pada para sesepuh, di sekelilingnya, sepuh. Terutama yang pernah mengalami, ya kan? Pasti jawabannya podo Mbak Yus. Apa ini yang kita mau? Mosok takon ayo harus diatur-atur, diarahkan, dibatasi.
Yang gituan itu bukan negara demokrasi, melainkan negara otoritarianisme. Oh, ini bukan perkara Mbak Yus ra seneng Pak Prabowo. Lah apa pengaruhnya? Ya wis terpilih toh, ya bakal kena dilantik. Cuman kritis dari kami ini yo, mbok santai wae, rasa meledak-ledak ngono lho. Ibaratnya sekeras apapun kritik, bukannya baik jika diterima dengan lapang dada. Gitu? Memang kenapa sih Pak? Bila ada yang nuding, Bapak nggak akan membuka demokrasi seluas-luasnya. Lalu cara Bapak menjawab pertanyaan malah membenarkan atas pertanyaan itu kok. Lalu sama media saja gayanya mengintimidasi, bukan malah menjawab pertanyaan. Mestinya Pak Prabowo belajar dari para ahlinya dalam menghindar pertanyaan. Contoh tuh Pak Jokowi sama Mas Gibran, paling ahli menghindar dari pertanyaan yang memojokkan. Misalnya bilang gini, biarkan rakyat Indonesia yang menilai. Ya kita lihat aja nanti bagaimana. Lah kan saya belum dilantik, masa sudah bisa dinilai? Gitu loh Pak kudune jawab ya toh. Jangan ikut-ikut pendukungnya ya toh, sing suka denial alias membantah fakta karena tidak menjawab lugas pertanyaan, belum masuk kriteria berbohong. Nih, misalnya nih sekarang kita nanya Pak Jokowi sama Mas Gibran, apakah majunya Mas Gibran sebagai cawapres itu nepotisme? Mereka bakal ngejawabnya sama. Yang milih kan rakyat. Gitu mesti ya toh. Jawaban itu kan tidak menjawab persoalan yang kita ajukan, malah terkesan pengen menunjukkan jika nepotisme maka tidak akan dipilih rakyat. Itu logika yang pengen dibangun oleh keluarga Jokowi. Sementara jika kita mau jujur dengan pertanyaan itu, fokus nepotismenya lebih pada pencalonannya, bukan pemilihannya gitu loh. Yang bingung, sini. Tak tambah lagi penjelasannya. Apakah seorang Gibran akan tetap jadi cawapres jika dia bukan anak presiden? Apakah tetap jadi cawapres bila tidak disetujui bapaknya? Apakah tetap cawapres misalnya aparat negara tidak tahu siapa bapaknya? Itu yang disebut nepotisme. Jadi tidak ada urusan sama rakyat. Apalagi dia jadi terpilih. Yang jelas serah terima jabatan presiden masih 5 bulan lagi. Dan bagi orang dekat Pak Prabowo yang nyimak ngos-ngosan ini, tolong sampaikan masukan dari Mbak Yus ini ya. Loh, beneran ini. Lah Oktober kan yo tetap presidenku juga. Makane nek dudu presiden Indonesia yo aku gak gelem ngandani loh. Lalu juga struktur pemikiran Pak Prabowo selama interview kok ya asal ngejawab begitu gitu loh. Dan terkesan bombastis sehingga audiens terlihat nggak begitu simpati. Suara tepuk tangan hanya terdengar saat sesi interview ditutup. Tidak ada lelucon, canda atau statement yang bisa mencairkan suasana. Mbak Aslinda jadi ikutan tegang. Terbawa suasana seriusnya Pak Prabowo. Yang juga terkesan gombal mukyai Ketua Umum Gerindra itu memastikan pertumbuhan ekonomi 7% dalam 2-3 tahun. Bahkan optimis bisa jadi 8%. Juga rasio utang negara atas PDB akan bisa ditekan dengan cara efisiensi, memanfaatkan teknologi serta realokasi anggaran. Secara umum, tidak ada hal baru yang dituturkan persis plek pejabat atau ASN pusat. Bila berpidato ya gitu aja. Makanya bila ada pendukung mereka bilang pemerintahan mendatang bakal lebih cetar membahana. Kok ya Mbak Yus kayak piye ngono. Ngoser kan ya sama toh yang dirasakan sama dengan Mbak Yus toh. Piye ngono gitu. Timbang piye-piye ya wis lah. Segitu yang ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.